Jujur dulu, di antara kalian, kemarin ada nggak yang ikut surveinya si Refli Harun? Refli Harun bikin survei, ada aja. Agak lain emang kawan ini, Pak. Ada beberapa polling yang saya buat. Coba lihat N-nya, ya, 130.000 polling. Kalau kita bicara tentang statistik, kalau N-nya besar, itu deviasinya makin mengecil karena N-nya besar. Kecuali Anda bikin statistik cuma 1000 yang polling, itu deviasinya bisa besar. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3% dari 130.000 yang voting. Berikutnya adalah apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting. Yang percaya 8%, kemudian tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Terakhir, mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? A. Bareskrim Mabes Polri, B. Roy Suryo dan kawan-kawan. 106 kilo yang voting, nanti saya sertakan kalau belum. Yang percaya Bareskrim Mabes Polri 9%. Yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 91%. Langsung ditelepon saya sama Bareskrim. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan begini. Kalau kita lihat, data itu konsisten, hampir 90% semua, baik big data maupun data polling itu. Maksud saya begini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, cobalah kita lihat, berpikir dengan hati nurani. Ya, this is about trust, soal kepercayaan publik. Kita bisa ngomong level profesionalisme dan lain sebagainya, tetapi yang namanya publik, paling tidak diwakili oleh big data ini, diwakili polling ratusan ribu, itu nggak bisa didikte. Dia punya logika dan pendapatnya sendiri. Ketika ditanya percaya Bareskrim atau Roy Suryo, mereka bilang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika ditanya percaya UGM, Ya, jadi lembaga survei Indikator Politik Indonesia, ya, kalau tidak salah nama direkturnya itu adalah Burhanuddin Muhtadi, ya, sudah merilis hasil, ya, survei mengenai, ya, polling mengenai masyarakat yang percaya ijazah Bapak Joko Widodo asli dan juga masyarakat yang percaya ijazah Bapak Joko Widodo palsu, kan begitu. Setelah rilis yang betul-betul meyakini bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli itu 66,9%. Yang tidak meyakini bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli itu hanya sekitar 18%. Inilah aku bilang ini, mereka yang paling sedikit tapi mereka yang paling ribut. Nah, oleh karena hasil rilis tersebutlah, maka Refli Harun, ya, dengan bangganya dia melakukan survei. Dinamakanlah katanya survei independen. Lapet, survei IPMI, survei lapet surveimu itu. Survei independen, udah jelas-jelas kau berpihak kemana survei independen. Banyak kali gayamu, lapet. Bayangkan kalian apa dibilangnya, ya, waktu wawancara ini dengan salah satu stasiun TV, ya, kita sudah mensurvei masyarakat, ya, baik itu dari platform YouTube, Media X atau yang lain sebagainya. Yang kau tanya itu followermu. Yang kau tanya itu di YouTube-mu. Ya jelas saja mereka sama sekali tidak percaya dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang asli. Kalah, Pak. Gimana kalau misalnya Opung Parbila bikin survei? Hah? Ayo bikin survei yuk. Ku bilang sama kau. Dia bilang apa dia? Hasilnya ternyata 98% masyarakat percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Masyarakatmu itu. Followermu. Mau kau sesatkan.
nggak ngerti aku pola pikirnya manusia yang satu ini, betul. Katanya ahli hukum tata negara, tapi bikin survei abal-abal. Di mana-mana survei itu yang mengadakan lembaga yang sudah terverifikasi. Lembaga Survei Indonesia, LSI, Carta Politika, setelah itu indikator politik dan lain sebagainya. Mana ada lembaga survei independen? Mana ada? Coba tengok ya, coba perlihatkan dulu apanya dulu, akte pendiriannya coba. Mana akte pendiriannya mana? Lembaganya mana? Legalitasnya mana? Sok-sok bikin survei kau. Survei independen. Ini penonton Opung Parbel lagi nih, digabung sama penontonnya Agrifana nih, penontonnya Anak DJ, penontonnya AR Mahmud, penontonnya si Brojo Musti, penontonnya semuanya digabung. Semua follower kami itu sudah kuhitung. Ada sekitar 16.250.345 orang. Datanya lengkap ya. Itu kurasa 100% percaya bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Tapi kami nggak tertarik bikin survei. Ada aja. Sekali sengklek tetap sengklek. Cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus. Kau main-mainkan survei. Kau survei di lembaga di YouTube-mu sendiri. Apa nggak menang semua nggak? Alah, sekarang begini aja ya. Coba dulu kalian orang ini memang sampai sekarang bukannya bilang apa ya, makin kehilangan akal sehat gitu. Jadi tindak tanduknya pun juga di luar nalar semuanya. Udah jelas-jelas yang bikin survei itu, ya lembaga survei, dia bikin survei sendiri. Ada aja. Apapun ceritanya Refli Harun ya, nggak kuat itu, nggak berdasar hasil surveimu itu. Karena yang mengumpulkan survei itu kau sendirinya. Sama adminmu. Kan begitu, survei itu dilakukan secara acak, random, ya. Dari satu provinsi katakanlah misalnya ada beberapa orang gitu. Ini enggak. Yang ku survei cuma di channel YouTube-mu aja. Coba bikin dulu survei dulu di channel Opung Parbela. Kau dulu yang bikin. Gak usah aku, kau dulu bikin di surveinya Opung Parbela. Abis survei dulu di channelnya Opung Parbela dulu. Enggak aja kerjamu. Agak lain kau, Bang. Ya, jadi mereka ini memang susah bisa dikatakan ya cenderung nggak akan pernah mau terima kan begitu ya. Jadi dikatakan Refli Harun lagi ya, mana ada survei seperti itu, survei abu-abu. Kalau survei itu ya setuju, tidak setuju. Ini kenapa ada survei setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju sekali. Ya suka-suka orang lah bikin survei, kok jadi kau yang ngatur. Survei itu harusnya tidak setuju, bukan itu. Survei itu ya harusnya lebih soft lagi, ya. Apakah masyarakat setuju dengan pernyataan Bareskrim? A. Apakah masyarakat tidak setuju dengan apakah masyarakat setuju dan lebih percaya kepada Roy Suryo? B. Mana ada survei kayak gitu? Apakah survei ya udah kalau kayak gitu bikin aja lah ya, bikin aja lah survei. Jadi kalau ada masalah bikin aja survei. Harun Masiku, iya kan, bikin lembaga survei. A. Harun Masiku masih hidup. B. Harun Masiku sudah meninggal. C. Harun Masiku gentayangan. Bikin aja. Semua setiap ada permasalahan bikin aja surveinya. Enggak aja kawan ini. Makanya, ya kan, bikin dulu lembaga surveimu kalau kau memang betul-betul kepengen cari duit dari lembaga survei.
Ditanya pula lagi, iya kan? Siapa pendananya? Apa hubungannya pendana? Mensurvei itu paling kencang, ya kan? Itu paling habis pulsa, habis kuota, udah selesai. Kan by phone kan begitu, ya kan? Nggak perlu harus didatangi satu-satu. Orang yang operasional operasional orang, ngapain kau yang repot ngurusi? Mau ada dananya, mau nggak ada dananya, yang penting itu terjadi, ya kan, ada barangnya, kan begitu, dan legalitasnya diakui, kan begitu, karena mereka itu memang lembaga legalitas. Nah kau, apa yang mau diakui? Ngopi dulu kau, Bah, biar agak terang dulu otakmu itu. Ya kan, terus dibilang, ya begitu ditanya sama hostnya, apakah ini bisa dijadikan acuan bagi pengadilan? Oh harus, ini harus bisa dijadikan acuan bagi pengadilan. Ini harus menjadi penilaian khusus. Lapekmi penilaian khusus. Kau bikin survei, maksudnya mau dijadikan apa? Apa namanya? Dijadikan materi dalam pengadilan. Ya udah, kalau kayak gitu semua nanti ya, Roy Suryo contohnya di sidang bikinlah surveinya, Rismon di sidang bikin surveinya. Ya jadi orang seperti ini ya, kumpulan orang-orang ini ya, ini akan sulit bahkan mustahil menerima kenyataan. Karena apa? Ya sulit untuk meyakinkan lalat kalau bunga melati itu lebih harum daripada bangke. Lalat. Nah, indah kali kata-katamu, Bung. Memang iya, betul. Tapi sebentar dulu, kayaknya pernah ku dengar kata-kata itu. Aku pun juga baru bikin itu. Itu makanya ku bilang, sulit untuk meyakinkan babi tinggal di rumah itu lebih enak daripada tinggal di lumpur. Lebih kasar lagi tuh. Sebentar, Bung, sebentar. Kalau yang itu aku belum pernah dengar. Sulit untuk meyakinkan orang ini hidup di penjara itu nggak enak, lebih enak di rumah. Tapi kenapa orang ini milih hidup di penjara? Ya kan, kemungkinan bayarannya lumayan. Udahlah ya. Jadi kalau bisa dikatakan ini proyek besar nih, proyek. Bapak Joko Widodo juga kan sudah memberikan tanggapan kan ya, ketika ditanya, Bapak bagaimana tanggapan Bapak dengan hasil survei 66,9% masyarakat masih percaya bahwasannya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Lalu Bapak Joko Widodo mengatakan, nah itu artinya bahwa masyarakat kita masih berpikiran sehat. Siap. Pak. Izin, Pak. Pak, kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terkait ijazah Bapak palsu. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran dan sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Tapi juga karena logikanya memang masuk. Saya kira 68% menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak. Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Ya. Itu pikiran sehat. Nah itu yang nggak percaya, itu yang betul-betul nggak sehat. Aduh ya. Jadi
udah aku bilang ya, selalu ini ya, orang ini yang paling sedikit tapi orang ini paling ribut. Tapi jujur aja aku bilang ya, kemarin ada sebuah gerakan ya, sebuah gerakan, aku lupa nama organisasinya apa ya, tapi mereka menyerukan supaya Roy Suryo dan kawan-kawannya segera ditetapkan jadi tersangka. Mak, bukannya bilang apa, awak yang keluar-keluar di sini tiap hari ya kan, jadi orang itu lebih gak sabaran. Rata-rata kan Opung Parbela, Agrifanani ya kan, dan juga teman-teman lainnya ya di YouTuber Nusantara ya menyuarakan ini terus-terusan ya kan. Nggak nggak ditahan-tahan. Nah, datang mereka kan tiba-tiba tahan segera, tetapkan jadi tersangka. Itu artinya apa? Itu artinya masyarakat sudah malas, sudah jenuh, masyarakat sudah bosan dengan hal-hal seperti ini. Gitu, terlalu banyak drama, terlalu banyak permainan, kan begitu. Ya, sama seperti ya ini pemenang kuis kita ini. Ya, ini pemenang kuis kita ya, pemenang kuis kita kali ini bisa kita lihat sendiri. Ini sangat luar biasa sekali. Yang pertama ya, harus dipertanyakan legal standingnya si Rismon itu melakukan penelitian apa. Mantap. Kan begitu. Dan yang kedua ya, hasil penelitian dari Rismon itu harusnya di-assessment. Ada assessment dari pihak-pihak terkait. Betul itu. Luar biasa cerdas ini, Bah. Memang kalau misalnya kaum-kaum 02 ini memang cerdas-cerdas minta ampun memang. Kita 58% memang cerdas. Sisanya kurang cerdas. Itu yang 16%. Yang 24% pun tidak cerdas sama sekali. Harus ada orang yang tidak cerdas sama sekali supaya ada pembeda antara kita yang cerdas dengan yang tidak cerdas sama sekali. Ya kan begitu. Coba ini ya, membodoh-bodohi namanya ini. Surveinya siapa ini? Si Refli Harun. Tapi biarin aja lah, yang dibodoh-bodohi juga penontonnya sendiri. Nggak kepake surveimu itu sama kami, nggak kepake. Mau kau bilang itu kau itu ahli hukum tata negara, nggak kepake surveimu itu. Survei abal-abal. Survei kok nggak terverifikasi, ada-ada aja. Coba tanya dulu si Tompel dulu, bikin survei nggak si Tompel? Tanya dulu si Tompel. Kalian perhatikan dulu, mana tahu si Tompel juga bikin survei itu di YouTube channelnya itu. Si Tipa, mana surveimu Tipa? Suryo mana Suryo? Ada orang ini, ada pula pertanyaannya biar tahu kalian yang diajukan siapa? Siapa namanya itu? Si Refli Harun ya. A, apakah Anda percaya kepada Barreskrim? B, apakah Anda percaya kepada Roy Suryo? Sasaran audiensnya, sasaran dari pollingnya, penontonnya sendiri. Mengatasnamakan masyarakat. Betul, kuakui followermu itu 3 juta. Tapi betul yakinnya itu 3 juta orang semua? Apa ada sebagian dari yang beli subscriber? 3 juta nggak yakin aku itu. 3 juta itu follower itu semua itu. Sebagian paling beli itu. Palingan menurutku. Ya kalau mau tahu kalian aslinya ya digital forensik lah. Kan begitu. Nah, coba bayangkan kalian, dari kemarin mulutku udah berbuih mengenai digital forensik dan juga forensik. Yang namanya ijazah Bapak Joko Widodo itu kan forensik ya, analog ya, manual. Maksudnya apa? Ya sudah ada barangnya kan begitu. Ya udah itu yang diforensik. Dan Puslap 4 ya sudah mengeluarkan hasilnya. Ya Barreskrim sudah mengumumkan bahwasanya bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu asli. Nah, mereka ngotot katanya harusnya jangan ada intervensi
sehingga hasil daripada uji forensik ini betul-betul independen malah pekmi. Apa kata mereka? Kenapa tidak dipanggil dari luar? Kenapa tidak dipanggil dari Singapura? Sedangkan Susno Duaji sudah mengatakan bahwasanya Puslap 4 yang dimiliki oleh ke Indonesia yang ada di yang ada di Mabes Polri itu menjadi acuan bagi beberapa negara. Banyak negara-negara lain justru belajar ke Puslap 4 yang ada di Kepolisian Republik Indonesia Rismon. Makanya aku bilang nggak ada dasarnya orang ini main-main aja ini orang ini. Mau dimain-mainkannya pikiran masyarakat kan begitu ya kan? Udahlah, sudah jelas masyarakat 66,9% tidak percaya dengan yang namanya Rismon, tidak percaya dengan namanya Suryo, gak percaya sama si Refli, gak percaya sama si Tipa, Kosinudin, apalagi si Rizal Badila. Terlebih lagi sama Egy Sujana yang sampai sekarang gak kelihatan batang hidungnya. Ya kan begitu kan? Ya, masalah sakit nggak sakit ya kan kalian yang tahu itu. Ya kami cuma bisa berdoa supaya cepat dipanggil. Maksudnya dipanggil apa ini? Supaya sehat dipanggil ke polisi. Ya jangan langsung dipanggil yang Maha Kuasa. Ya kan? Cepat kali, janganlah dulu. Jadi kurang seru permainan itu. Itu dia. Ya manusia-manusia kayak gini nggak akan pernah bisa diyakinkan. Karena apa? Sudah terbiasa ya mengumbar kebohongan. Jadi kebohongan itu yang mereka lakukan untuk membuat pembenaran di hadapan masyarakat gitu loh ya. Kalau kalian percaya sama orang ini, jujur aja lo aku bilang, itu artinya sama kalian percaya dengan orang-orang FPI, sama kalian percaya dengan orang-orang HTI yang merupakan ormas-ormas terlarang. Ya, jujur aja lo gue bilang. Dan ingat, orang-orang seperti ini ya biasanya orang-orang seperti ini akan menyesatkan pikiran para pengikutnya ya dengan berbagai macam cara. Ya, ingat, mereka akan bermain perasaan, mereka akan otak-atik otak-otak para pengikutnya itu, ya kan? Sehingga mereka cenderung berpikiran tidak sehat lagi. Itu cara main orang ini gitu ya. Cuci otak. Kalau orang cuci gudang kan orang ini cuci otak. Jadi semua yang terpengaruh dengan pernyataan mereka, yang terpengaruh dengan mindset bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo palsu, itu sebetulnya orang-orang yang sudah tercuci otaknya. Betul. Coba kalian perhatikan, masa yang dibawa orang itu kebanyakan orang-orang tua, ya. Maaf, aku tidak sedang mendiskreditkan orang-orang tua. Orang-orang tua itu kan biasanya kan pikirannya labil, kembali ke anak-anak. Iya kan? Ini yang mereka pengaruhi. Baru rata-rata yang mereka pengaruhi itu, ya, itu adalah tingkat pendidikan yang rendah, kan begitu. Ini adalah pola-pola yang dilakukan ya oleh organisasi-organisasi terlarang seperti ISIS, HTI, JI, FPI dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi sasaran mereka itu biasanya adalah orang-orang tua yang nggak bisa lagi berpikir normal, yang nggak bisa berpikir stabil, dan juga orang-orang bodoh ya yang tingkat pendidikannya itu di bawah rata-rata ya. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini yang paling gampang dicuci otaknya. Karena apa? Oh ya, otak itu seperti kain contohnya, ya kan? Jadi kain kalau misalnya banyak tulisan, coretan segala macam, itu kan susah mencucinya. Tapi kalau misalnya tulisannya cuma tanda tangan atau titik, kan gampang kali dicuci, kan begitu? Artinya apa? Sama seperti kain yang bersih, kayak gitu juga otak kalau kelamaan kosong. Otak kalau kebanyakan yang kosong ya, otak kelamaan kosong, kayak gitu gampang dicuci. Mak ngeri kali analogi mumpung. Ya memang seperti itu. Sasaran mereka seperti itu, perhatikan aja ya. Orang-orang tua, orang-orang yang sudah tidak berdaya lagi berpikir. Ini jadi sasaran orang ini.
Gak masuk itu orang-orang intelek, ya kan, orang-orang yang paham dengan hukum, orang-orang yang paham dengan bagaimana tata kelola negara. Nggak main orang ini. Tapi untung saja, ya kan jumlahnya sedikit. Yang sedikit itu terbagi-bagi. Ada yang menjadi followernya si Refli Harun, ada jadi followernya si Kosinudin, ada jadi followernya si Egy Sujana, ada jadi followernya si Tipa. Tapi banyak loh pun komentar mendukung mereka. Sekarang begini, kalian perhatikan. Kalau misalnya foto profilnya asli, berarti akunnya itu cenderung asli. Tapi kalau foto profilnya ada gambar huruf, binatang, makanan, itu palsu. Bazir. Jadi di sini kita sudah survei dari indikator politik ini sudah membuat terang benderang ya, sebetulnya yang ribut di antara mereka itu kebanyakan buzzer. Tapi mereka sudah selalu mengatakan begitu kan, bahwasanya kita buzzer ya kan. Ya biasa, buzzer teriak buzzer, maling teriak maling, dinasti teriak dinasti. Ya kan, partai judul teriak judul. Jangan dulu itu pembahasan opung. Jangan dulu. Agak kita rem dulu sedikit opung. Kita rem. Ya biarlah itu konten yang tadi itu. Tapi kalau untuk sore ini ya kita bahas dulu yang ini nih, survei. Nanti baru kita bikin survei lagi opung, ya kan? Apakah Anda percaya Partai Merah adalah partai judul? A, setuju. B, tidak setuju. C, kurang setuju. D, ragu-ragu. Kok berani kali kok ngomong kayak gitu, Bung? Ya kan? Iya. Dasarnya ini berita yang lagi panas ini. Oh, memang kompor kali, kompor. Bukan kompor, tapi ini kan semuanya kan by data. Aku udah simpan kok semua apa yang dikatakan Budi Ari selama beberapa kali podcast, dan juga ada beberapa bukti ya tertulis dari beberapa media. Aku udah kumpulkan. Besok pagi kita rilis. Kuis, jangan lupa kuis. Oke ya. Aku kuis dulu ini sekarang ya. Jadi kuis yang sekarang ini aku mau nanya dulu sama kalian ya. Aku tanya dulu sama kalian. Kira-kira. Nah, ini kira-kira ya. Kira-kira ya. Apakah Refli Harun ya benar-benar melakukan surveinya secara objektif atau tidak? Itu yang pertama. Oh, gampang kali jawabannya itu, Bun. Jawabannya berarti tidak. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, apakah apakah Refli Harun ya pada akhirnya juga ikut dipanggil polisi? Itu yang kedua. Itu aja ya. Yang pertama, apakah Refli Harun surveinya objektif ya? Maksudnya netral gitu. Baru yang kedua, apakah nanti ke depannya Refli Harun dipanggil polisi atau tidak? Kau parah kali, Bung. Nasib orang kau bikinkan jadi kuis. Suka akulah. Namanya tiba-tiba kan. Sama kayak kita contohnya kan. Apakah 2029 Bapak Prabowo akan jadi presiden kembali? Terserah. Penilaian kalian. Oke? Nah, jadi itu aja lah dulu dari Opung Parbelak ya. Doakan kalian tetap ya, persiapan Opung Parbelak dan teman-teman akan berangkat ke IKN bulan 8. Sudah pasti, Bung, mudah-mudahan tidak ada agenda yang tidak ada pembatalan agenda ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati.
secara tegas. Ranyal DSB tak pernah lepas. Montobe kreatif penuh ide cerdas. Karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya. Kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara. Bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar. Untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama